Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi pengantar untuk mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam Klasik. Sebagaimana tertera dalam RPS, beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah: yang pertama, bagaimana pengertian dan konsep sejarah kebudayaan Islam. Lalu, apa tujuan mempelajari SKI? Apa kegunaannya? Dan bagaimana periodisasi SKI menurut para ahli? Apa saja ruang lingkupnya? Dan bagaimana metode studi SKI? Beberapa konsep penting yang harus kita pahami sejak awal adalah konsep sejarah, konsep kebudayaan, dan konsep Islam. Konsep-konsep ini perlu kita pahami sebagai satu kesatuan, yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang segala hal yang terkait dengan sejarah kebudayaan Islam, terlebih dahulu, Ibu akan menyampaikan beberapa hal terkait konsep dasar sejarah, mulai dari bagaimana pengertiannya secara etimologis maupun terminologis, lalu apa yang dimaksud dengan sejarah subjektif dan objektif, bagaimana kita membedakan sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, dan sejarah sebagai ilmu, serta apa yang disebut dengan sejarah naratif dan sejarah ilmiah. Setelah itu, kita juga akan belajar tentang konsep kebudayaan, mulai dari pengertian ataupun maknanya, lalu apa saja unsur-unsur kebudayaan, dan bagaimana wujud kebudayaan. Setelah itu, baru kita belajar tentang konsep Islam, apa pengertian dan maknanya, dan bagaimana kaitannya dengan kebudayaan dan peradaban manusia. Baik, kita mulai pembahasan kita dari konsep sejarah ya. Bagaimana pengertian sejarah secara etimologis. Sebagaimana kita ketahui, ada 3 kata yang itu sering digunakan untuk menyebut sejarah. Pertama, kata sejarah itu sendiri ya dalam bahasa Indonesia, lalu ada kata history dalam bahasa Inggris, dan kata tarikh dalam bahasa Arab. Kata sejarah, jika kita lihat dari asal-usul kata dan penggunaannya, istilah sejarah yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Arab syajaratun, artinya pohon. Mengapa sejarah diilustrasikan dengan pohon? Pengertian sejarah secara etimologis ini menuntun kita untuk memahami sejarah secara figuratif. Jadi, sejarah ibarat pohon yang memiliki akar yang berfungsi sebagai penopang berdirinya batang pohon, sekaligus untuk menyerap air dan makanan yang dibutuhkan bagi keberlangsungan tumbuhnya pohon tersebut. Semakin baik akarnya, semakin kokoh dan tinggi pohon tersebut sehingga memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Pertumbuhan peradaban manusia digambarkan dengan pohon yang tumbuh dari biji kecil, lalu lama-kelamaan berubah menjadi pohon yang rindang dan berkesinambungan. Ada ciri penting di situ. Apa? Yaitu perubahan. Mengapa? Karena perubahan merupakan sesuatu yang niscaya dalam sejarah. Dan perubahan dalam sejarah itu ditandai dengan adanya gerak atau movement. Kata sejarah kemudian berkembang
sebagai kata dalam bahasa Melayu sajaroh yang artinya silsilah. Dalam perkembangannya, kata ini kemudian diserap oleh bahasa Indonesia menjadi kata sejarah yang artinya silsilah, asal-usul, atau keturunan. Pada awalnya, kata sejarah ini digunakan untuk menggambarkan silsilah atau keturunan. Hal ini sesuai dengan kesadaran masyarakat pada saat itu yang memang orientasinya adalah penonjolan peran penguasa atau raja. Hal ini dapat kita lihat misalnya dalam historiografi tradisional seperti kisah, hikayat, tambo, babat, dan lain sebagainya. Di dalamnya terdapat silsilah orang besar atau penguasa yang seringkali dirangkai dengan kejadian atau peristiwa tertentu. Berikutnya kita lihat kata histori ya. Kata yang paling umum digunakan untuk menyebut sejarah di barat adalah kata histori yang berasal dari bahasa Yunani kuno historia. Artinya penelitian, wawancara, interogasi, dan laporan hasil penelitian. Sebagai sebuah kajian, sejarah tidaklah statis. Selama beberapa abad, istilah histori memiliki sejumlah pengertian dasar. Yang pertama, sejarah sebagai sebuah peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua, sejarah sebagai pelaksanaan riset yang dilakukan oleh sejarawan. Yang ketiga, sejarah sebagai hasil dari sebuah pelaksanaan riset. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah merupakan kejadian masa lalu yang diketahui melalui penyelidikan sumber-sumber sejarah. Berikutnya adalah kata tarikh. Dalam literatur keislaman, sejarah disebut dengan istilah tarikh yang artinya ketentuan masa atau waktu. Tarikh juga disebut siroh atau ilmu tarikh, yang artinya ilmu yang membahas penyebutan peristiwa dan sebab-sebab terjadinya peristiwa tersebut. Sebagaimana sejarah, pengertian tarikh mengalami perkembangan. Awalnya, tarikh bermakna penetapan bulan, kemudian maknanya meluas menjadi kalender dalam pengertian umum. Dalam perkembangan selanjutnya, tarikh bermakna pencatatan peristiwa. Semakin maju, ilmu tarikh menjadi lebih luas dan beragam sesuai dengan perkembangan teknologi pencatatan itu sendiri. Kata tarikh memiliki beberapa makna yang berdekatan. Misalnya, tarikh dimaknai sebagai peristiwa sejarah secara umum. Kita dapat menjumpai contohnya dalam kitab Tarikh at-Tabari dan Tarikh Ibnu Athir. Lalu tarikh juga bisa dimaknai sebagai biografi, sebagaimana tertera dalam kitab Mu'jam Ibnu Khalikan. Lalu tarikh bermakna pembukuan peristiwa tahun demi tahun, hauliyat atau tarikh ala-sinin. Tarikh juga bermakna pembukuan berita secara kronologis atau yang biasa disebut khobar. Dan tarikh juga digunakan untuk menyebut silsilah. Dari beberapa makna yang sudah disebutkan tadi, tarikh secara umum menunjukkan sebagai sebuah ilmu yang berusaha menggali peristiwa-peristiwa masa lalu agar peristiwa itu tidak dilupakan. Hal ini sepadan dengan pengertian sejarah dan histori pada umumnya. Nah, demikian pengertian sejarah secara etimologis ya.
Berikutnya kita beralih ke pengertian sejarah secara terminologis. Pengertian sejarah secara terminologis, sebagaimana dikemukakan para ahli, pengertiannya cukup beragam. Ya, di sini Ibu tampilkan pendapat dari Ibnu Khaldun, Kuntowijoyo, dan Sartono Kartodirjo. Pertama, Ibnu Khaldun, seorang ilmuwan dan filosof Muslim pertama yang menggunakan pendekatan konsepsi sejarah dalam wacana keilmuan Islam. Beliau menyatakan bahwa sejarah adalah catatan mengenai kejadian hingga perubahan watak sosial manusia, masyarakat maupun peradaban dunia berlandaskan konsepsi sejarah. Nah, konsepsi tersebut membuat sejarah tidak hanya menjadi rekaman masa lalu saja, akan tetapi sejarah itu mengandung hikmah dan pelajaran bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Berikutnya, pendapat Profesor Kuntowijoyo, sejarawan guru besar dari UGM. Beliau mendefinisikan sejarah sebagai rekonstruksi masa lalu. Tapi bukan untuk kepentingan masa lalu, melainkan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Menurut Profesor Kuntowijoyo, generasi sekarang itu jangan sampai mengulang kesalahan yang sama yang pernah dialami generasi sebelumnya. Jadi peristiwa masa lalu adalah akibat masa lalu, sekaligus sebab untuk masa yang akan datang. Dengan demikian, berangkat dari masa lalu, masa depan direncanakan. Lalu bagaimana dengan pengertian sejarah menurut Profesor Sartono Kartodirjo? Beliau adalah sejarawan Indonesia yang juga guru besar UGM ya. Menurut Profesor Sartono Kartodirjo, pengertian sejarah yang secara umum digunakan untuk menggambarkan sebuah peristiwa atau kisah itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sejarah dalam arti objektif dan sejarah dalam arti subjektif. Apa itu sejarah dalam arti objektif dan apa pula sejarah dalam arti subjektif? Sejarah dalam arti objektif adalah kejadian atau peristiwa sejarah yang tidak dapat terulang lagi. Jadi menurut Prof. Sartono, kejadian atau peristiwa sejarah itu disebut sejarah dalam arti objektif. Sementara sejarah dalam arti subjektif adalah ketika kejadian atau peristiwa itu sudah dikisahkan atau dinarasikan oleh seorang penulis. Nah, uraian cerita atau uraian kisahnya itu yang disebut dengan sejarah dalam arti subjektif. Kenapa disebut sejarah dalam arti subjektif? Karena tentu yang dikisahkan atau yang dituliskan oleh seseorang itu tidak terlepas dari kecenderungan-kecenderungan pribadinya. Maka itu disebut sebagai sejarah dalam arti subjektif. Nah, berdasarkan pengertian sejarah yang sudah Ibu sebutkan tadi, baik secara etimologis maupun terminologis, dapat diartikan bahwa sejarah adalah penggambaran atau rekonstruksi peristiwa, kisah, atau cerita yang benar-benar terjadi di masa lampau dalam kehidupan umat manusia yang menjelaskan tentang pengembangan masyarakat yang mencakup proses yang cukup panjang ya. Tentu sejarah berbeda dari dongeng atau legenda, karena sejarah harus dapat dibuktikan kebenarannya dan harus logis. Kisah-kisah atau dongeng yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya tentu tidak dapat dikategorikan sebagai sejarah. Berikutnya, dalam pengertiannya secara komprehensif, sejarah memiliki 3 makna penting, yaitu sejarah sebagai peristiwa,
lalu sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai ilmu. Apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa? Sejarah sebagai peristiwa adalah kejadian, kenyataan, aktualitas yang terjadi pada waktu yang telah lalu, atau sebagaimana disampaikan oleh Prof. Sartono, sejarah sebagai peristiwa ini sama dengan sejarah dalam arti objektif atau history as past actuality. Misalnya peristiwa tentang hijrah Nabi Muhammad. Nah, peristiwa hijrahnya itu disebut sejarah dalam arti objektif. Berikutnya, apa itu sejarah sebagai kisah? Nah, sejarah sebagai kisah adalah sejarah dalam arti subjektif. Ketika peristiwa hijrah Nabi itu sudah dinarasikan, ditulis oleh sejarawan, maka kisah atau narasi-narasi tersebut tentu akan dipengaruhi sudut pandang, sikap hidup, pendekatan, dan orientasi penulisnya. Itu disebut sejarah sebagai kisah atau history as written. Nah, history as written ini bisa berubah menjadi sejarah ilmiah ketika tulisan-tulisan atau kisah-kisah yang disampaikan oleh para penulis atau para sejarawan itu dituliskan dalam bentuk karya ilmiah menggunakan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para ahli sejarah. Nah, itu yang disebut sejarah sebagai ilmu. Jadi, sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan mengenai peristiwa yang terjadi dalam masyarakat manusia di masa lampau yang disusun secara sistematis dan metodologis berdasarkan asas-asas, prosedur, metode, serta teknik yang diakui oleh para ahli sejarah. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan sejarah naratif dan sejarah ilmiah? Sebagai sebuah peristiwa di masa lalu, awalnya sejarah memang sangat naratif ya, yaitu untaian peristiwa masa lalu tanpa menggunakan teori dan metodologi. Sejarah naratif ini biasanya hanya menonjolkan tentang apa, siapa, kapan, dan di mana sebuah peristiwa terjadi. Lambat laun berkembanglah sejarah ilmiah. Sejarah ilmiah ini tidak hanya sekedar menjelaskan peristiwa secara naratif tentang apa, siapa, kapan, dan di mana, akan tetapi sejarah naratif berusaha mengkaji atau menjelaskan mengapa sebuah peristiwa terjadi, apa sebab-sebabnya, yang kemudian dikaitkan dengan kondisi sosial pada saat peristiwa terjadi berdasarkan teori dan metode yang relevan. Sejarah ilmiah ini berusaha mencari bentuk, pola, atau kecenderungan-kecenderungan yang umum, biasanya berkaitan dengan analisis faktor-faktor kausal, kondisional, maupun kontekstual yang merupakan komponen dari proses sejarah yang dikaji. Ciri penting dari sejarah ilmiah ini adalah adanya sebuah kerangka pemikiran atau kerangka referensi yang mencakup semua teori yang akan dipakai dalam menganalisis sebuah masalah atau peristiwa. Demikianlah beberapa konsep sejarah yang perlu kita pahami dengan baik ya. Terlepas dari berbagai kategori sejarah sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, terdapat berbagai ragam dan jenis sejarah yang muncul sesuai dengan sudut pandang penyaji, kultur yang mempengaruhi, dan masa yang melahirkannya. Namun demikian, semua itu merupakan pengetahuan tentang masa lampau yang memiliki banyak kegunaan. Berikutnya adalah konsep kebudayaan.
bagaimana pengertian kebudayaan? Edward Barnett Taylor, salah seorang antropolog Inggris, mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan dan kebiasaan yang diperoleh manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat. Definisi serupa disampaikan oleh Profesor Guncaraningrat. Beliau mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia yang diperoleh melalui belajar. Adapun unsur-unsur kebudayaan, sebagaimana ditegaskan oleh Profesor Guncaraningrat, dalam seluruh kebudayaan bangsa di dunia terdapat 7 unsur kebudayaan yang merupakan isi pokok kebudayaan. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah yang pertama bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, lalu yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem mata pencarian, yang keenam sistem religi, dan yang ketujuh kesenian. Keseluruh unsur kebudayaan yang bersifat universal itu kemudian mewujud dalam bentuk 1. Ide, gagasan atau ilmu pengetahuan, 2. Tradisi atau perilaku, dan 3. Benda. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan dari kehidupan manusia yang terpola dan didapatkan dengan belajar atau yang diwariskan kepada generasi berikutnya, baik yang masih dalam bentuk ide, pikiran, perasaan, dan hati pemiliknya, maupun yang sudah lahir dalam bentuk tindakan. Dan tadi kita sudah bahas bersama tentang konsep sejarah dan konsep kebudayaan. Sekarang saatnya kita lihat bersama tentang konsep Islam. Ketiga konsep ini harus kita pahami sebagai satu kesatuan ya, yaitu konsep sejarah kebudayaan Islam. Sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama yang datangnya dari Allah. Ia bersumber dari wahyu Allah dan Rasul-Nya. Muhammad Shaltut mendefinisikan Islam sebagai akidah wa syariah yang pada hakikatnya sama dengan iman dan amal. Berikutnya, Abdul Qadir Audah mendefinisikan Islam sebagai akidah wa nizam. Dari beberapa definisi tersebut, ada definisi lain yang menurut Ibu lebih aplikatif untuk kita memahami konsep Islam secara aplikatif ya. Jadi, menurut Profesor Harun Nasution, Islam itu terdiri dari 2 unsur ya. Yang pertama, unsur ajaran dasar yang diwahyukan Tuhan melalui para rasul-Nya kepada manusia, yang mana ajaran-ajaran itu terdapat dalam kitab suci. Nah, karena merupakan wahyu dari Tuhan, maka ajaran tersebut bersifat absolut, mutlak benar, kekal, tidak berubah, dan tidak bisa diubah. Berbeda dengan unsur yang kedua ya. Unsur yang kedua adalah ajaran yang berupa penjelasan dari kitab suci. Jadi kalau tadi yang pertama adalah ajaran dasar yang terdapat dalam kitab suci, yang kedua ini adalah ajaran berupa penjelasan dari kitab suci atau pemahaman terhadap kitab suci atau pemahaman terhadap ajaran dasar. Karena merupakan penjelasan dan hasil pemikiran manusia, maka unsur yang kedua atau pemahaman terhadap ajaran dasar ini sifatnya relatif, nisbi, berubah, dan
dapat diubah sesuai dengan perkembangan zaman. Maka muncul istilah Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif itu ya Islam yang tertuang dalam kitab suci, ayat Al-Quran 30 juz, itu Islam normatif. Tapi bagaimana kita memahami ayat-ayat Al-Quran, bagaimana kita berusaha menangkap maksud Al-Quran, itu masuk dalam ranah pemahaman terhadap ajaran agama. Ini disebut Islam historis. Dan definisi yang lebih komprehensif lagi diberikan oleh Alexander Gibb, ya, salah seorang sejarawan Timur Tengah dari Skotlandia. Dalam bukunya Wither Islam, dia mengatakan bahwa sesungguhnya Islam itu lebih dari sekedar sebuah agama. Ia merupakan peradaban yang sempurna. Karena yang menjadi pokok kekuatan dan sebab timbulnya kebudayaan itu adalah agama Islam, maka kebudayaan yang ditimbulkan oleh agama Islam itu disebut kebudayaan Islam. Dari berbagai pengertian yang sudah kita bahas tadi, ya, mulai dari sejarah, kebudayaan, dan Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian sejarah kebudayaan Islam adalah berbagai peristiwa atau kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan Islam dalam berbagai aspeknya. SKI ini luas cakupannya, diantaranya berkaitan dengan sejarah proses pertumbuhan, perkembangan, dan penyebaran Islam, tokoh-tokoh yang melakukan perkembangan dan penyebaran agama Islam, sejarah kemajuan dan kemunduran yang dicapai umat Islam dalam berbagai bidang, seperti misalnya ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan umum, kebudayaan, arsitektur, politik, pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Dalam kaitan ini kemudian muncul beberapa istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sejarah dalam Islam itu dengan sebutan sejarah kebudayaan Islam, sejarah peradaban Islam, atau sejarah Islam. Selanjutnya, tujuan mempelajari SKI. Tujuan mempelajari SKI ini ada 3, ya. Yang pertama, dengan mempelajari SKI, mahasiswa diharapkan memahami SKI. Lalu yang kedua, dengan mempelajari SKI, mahasiswa diharapkan memiliki wawasan SKI. Yang ketiga, setelah mahasiswa memiliki pemahaman yang baik dan wawasan yang baik tentang SKI, diharapkan mereka juga memiliki kesadaran SKI. Apa yang dimaksud dengan memahami SKI, wawasan SKI, dan kesadaran SKI? Kita lihat satu persatu, ya. Memahami SKI berarti mahasiswa memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang peristiwa sejarah dalam dunia Islam. Mereka juga diharapkan memiliki kemampuan berpikir kritis yang kemudian dapat digunakan untuk menguji dan memanfaatkan pengetahuan yang mereka miliki tentang SKI. Berikutnya yang dimaksud dengan memiliki wawasan SKI adalah mahasiswa diharapkan memiliki wawasan yang baik tentang bahwa dinamika dan perubahan dalam SKI itu merupakan satu kesatuan dimensi waktu, yaitu waktu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Memiliki wawasan SKI juga bisa diartikan mahasiswa memiliki wawasan yang memadai tentang rangkaian kausalitas dalam SKI atau memiliki pemahaman yang baik tentang
adanya hubungan diakronis antara satu peristiwa dan peristiwa lainnya dalam SKI. Berikutnya, memiliki wawasan SKI juga berarti mahasiswa memiliki kemampuan yang baik untuk mengambil ibroh atau hikmah dari peristiwa masa lalu untuk kemudian dijadikan sebagai pedoman untuk memahami kehidupan umat Islam masa kini dan sebagai bekal untuk mengupayakan perubahan lebih baik di masa depan. Berikutnya, yang dimaksud dengan memiliki kesadaran SKI adalah dengan mempelajari SKI diharapkan mahasiswa memiliki kesadaran tentang bahwa waktu itu memiliki nilai penting yang harus diperhatikan ya. Waktu dalam konsep sejarah itu berjalan terus ke depan dan tidak bisa diulang lagi. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki pemahaman yang baik bahwa dalam sejarah perubahan itu merupakan sebuah kemestian hukum. Ya, perubahan adalah kemestian hukum dalam sejarah. Mengambil keteladanan dari para tokoh atau aktor dalam sejarah Islam dan masyarakat Muslim dilakukan dalam rangka mewujudkan perubahan yang lebih baik. Berikutnya, kesadaran SKI juga bisa dimaksudkan sebagai dengan belajar SKI, mahasiswa itu mampu menemukan nilai-nilai luhur dan prestasi tinggi generasi sebelumnya dan bagaimana mereka berusaha menjaga dan mengembangkan nilai dan prestasi tersebut. Kalau tadi kita sudah belajar tentang tujuan belajar SKI, sekarang kita beralih ke kegunaan belajar SKI. Apa saja kegunaan atau manfaat yang bisa kita peroleh setelah mempelajari SKI? Secara umum, kegunaan belajar SKI itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kegunaan yang bersifat edukatif. Yang kedua, kegunaan yang bersifat inspiratif. Dan yang ketiga, kegunaan yang sifatnya rekreatif. Yang dimaksud dengan kegunaan edukatif adalah dengan mempelajari sejarah, seseorang akan mendapatkan pelajaran tentang hal-hal baik apa yang harus dilakukan dan sebaliknya hal-hal buruk apa yang seharusnya dihindari dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Dengan demikian, pengetahuan dan pelajaran sejarah merupakan alat penting dalam mewujudkan umat dan bangsa yang baik, sehingga mereka memiliki rasa cinta dan kesetiaan terhadap agama, bangsa, dan negaranya. Sementara yang dimaksud dengan kegunaan inspiratif adalah dengan mempelajari sejarah, seseorang akan mendapatkan inspirasi untuk bagaimana menentukan sikap dalam menapaki kehidupan masa kini dan menapaki kehidupan di masa yang akan datang. Tokoh-tokoh dalam sejarah kebudayaan Islam misalnya Nabi Muhammad dan para sahabat dapat dijadikan sebagai model dalam pembentukan komunitas sosial yang mengedepankan nilai-nilai keislaman. Berikutnya yang dimaksud dengan kegunaan rekreatif adalah sebagaimana kita ketahui ada banyak situs dalam sejarah kebudayaan Islam ya, di mana situs-situs tersebut dapat dijadikan sebagai media untuk kita melakukan rekreasi dan edukasi sekaligus. Misalnya ketika seseorang menunaikan haji di Mekah, maka dia dapat mendatangi tempat-tempat bersejarah yang ada di tanah Arab. Dengan sendirinya kegiatan rekreasi ini diharapkan dapat mendorong dan menimbulkan kreasi baru.
Sekarang kita beralih ke bagaimana periodisasi sejarah kebudayaan Islam menurut para ahli. Di kalangan sejarawan terdapat perbedaan pendapat tentang awal dimulainya sejarah kebudayaan Islam. Pertama, sebagian dari sejarawan berpendapat bahwa SKI sudah dimulai sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Masa dakwah Nabi di Mekah selama 13 tahun dianggap sebagai bagian dari sejarah kebudayaan Islam, meski saat itu umat Islam belum memiliki kedaulatan. Berikutnya, sebagian sejarawan ada yang berpendapat bahwa sejarah kebudayaan Islam itu dimulai sejak hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, sebab saat itu masyarakat Muslim baru memiliki kedaulatan. Saat di Madinah, Nabi tidak hanya berperan menjadi Rasul, tapi juga Nabi berperan sebagai kepala negara berdasarkan konstitusi Piagam Madinah. Selanjutnya, pendapat yang ketiga, sebagian sejarawan bahkan berpendapat bahwa sejarah kebudayaan Islam itu telah ada sejak masa Nabi Adam hingga saat ini. Selain mereka berbeda pendapat tentang penentuan awal sejarah Islam, sejarawan juga berbeda pendapat dalam menentukan fase atau periodisasi sejarah Islam itu sendiri. Misalnya, Al-Hashmi berpendapat bahwa sejarah kebudayaan Islam itu memiliki 8 periode begitu ya. Yang pertama, permulaan Islam, dilanjutkan dengan Daulah Umayyah, Abbasiyah 1, Abbasiyah 2, lalu ada Abbasiyah 3, dilanjutkan dengan Mughal, Utsmaniyah, dan periode kebangkitan. Sementara Profesor Harun Nasution menjelaskan bahwa periodisasi sejarah kebudayaan Islam itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama periode klasik, yang kedua periode pertengahan, dan yang ketiga periode modern. Selanjutnya, ruang lingkup materi SKI. Untuk ruang lingkup pembahasan SKI akan kita sesuaikan dengan periodisasinya ya. Jadi dalam mata kuliah ini kita menggunakan periodisasi yang digunakan oleh banyak ahli, yaitu periodisasi yang ditawarkan oleh Profesor Harun Nasution. Ada periode klasik, pertengahan, dan modern. Karena mata kuliah ini diampu oleh 3 dosen dan Ibu dapat tugas untuk mengajarkan materi periode klasik, maka ruang lingkup materi perkuliahan kita itu meliputi sejarah kebudayaan Islam di masa klasik, yaitu diawali dari masa Nabi Muhammad hingga jatuhnya pemerintahan Bani Abbasiyah. Berikutnya adalah metode studi SKI. Pertanyaan penting yang perlu kita renungkan ketika kita hendak mengkaji atau mempelajari SKI adalah bagaimana kita menjaga objektivitas dalam mengkaji dan mempelajari SKI. Idealnya, ketika kita mempelajari sejarah, kita akan memiliki wawasan yang luas dan sikap yang positif. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa di antara kita yang bersifat negatif dan a priori dalam mengkaji sejarah. Misalnya, sebagian orientalis mereka bersikap negatif dan menjelek-jelekan Islam ketika mereka melakukan pengkajian terhadap Islam. Hal itu tentu terjadi karena mereka belum mampu menyelami kedalaman substansi masalah yang mereka kaji. Begitu juga di kalangan umat Islam, sebagian dari kita belum mampu bersikap objektif dan masih terjebak dalam sikap subjektif yang berlebihan ketika mempelajari SKI, sehingga yang ada adalah sikap fanatik
yang mana sikap itu kemudian menutupi kebenaran sejarah. Dengan demikian, maka ketika kita hendak mempelajari sejarah kebudayaan Islam, kita harus memahami metode yang baik ya, dalam mengkaji SKI, supaya kita tidak terjebak pada sikap a priori dan subjektivitas. Beberapa metode yang bisa kita jadikan sebagai pegangan dalam studi SKI adalah: yang pertama, kita harus bersikap kritis. Maksudnya adalah kita harus kritis terhadap setiap unsur yang ada dalam studi sejarah, yaitu tentang apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Maksudnya, kita harus memahami dengan baik apa atau siapa pelaku peristiwa sejarah, di mana peristiwa sejarah itu terjadi, kapan peristiwa sejarah itu terjadi, dan bagaimana proses kejadiannya, serta mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Itu semua harus kita lihat dengan sikap kritis. Metode berikutnya adalah kita harus bersikap objektif. Dalam mempelajari sejarah, kita perlu mengedepankan objektivitas. Kenapa? Karena sejarah itu fakta dan realita dari sesuatu yang sifatnya empirik objektif, bukan sesuatu yang bersifat normatif. Jadi sejarah itu merupakan apa yang terjadi, bukan apa yang mestinya terjadi. Dengan belajar sejarah itu, mestinya seseorang mampu berpikir empiris, bukan berpikir normatif. Kita boleh saja tidak menyukai sebuah fakta atau realitas sejarah yang tidak sesuai dengan norma yang ada. Tapi kan kita harus mengakui bila memang kenyataannya demikian. Misalnya kita sebagai umat Islam tidak menginginkan figur khalifah yang kita idolakan itu terlibat dalam skandal politik, sebab hal itu tidak sesuai dengan norma-norma Islam. Tapi ternyata sejarah menunjukkan bahwa hal itu terjadi, maka kita tidak perlu memaksakan kehendak kita, sebab sejarah itu ya peristiwa yang terjadi, bukan peristiwa yang semestinya terjadi. Berikutnya, kita harus menafsirkan fakta sejarah dengan pendekatan analisis kritis. Sebab, jika kita tidak menggunakan pendekatan ini, kita tidak dapat menemukan hikmah atau teori dari sebuah peristiwa. Belajar sejarah dengan hanya menghafal narasinya, deskripsinya, maupun kronologi peristiwanya, itu tidak akan membuat kita menemukan hikmah atau teori dari peristiwa tersebut. Berikutnya, selektif dalam memilih sumber. Kita harus mengutamakan sumber primer dan menjadikan sumber sekunder sebagai pelengkap. Nah, yang terakhir, sejarah harus difungsikan sebagai rekonstruksi masa lalu untuk masa depan. Jadi belajar sejarah itu berarti mempelajari pola, sistem, hikmah atau teori dari peristiwa masa lalu untuk mengatasi problem saat ini dan mengupayakan masa depan yang lebih baik. Demikian beberapa metode yang perlu kita perhatikan untuk mempelajari SKI ya. Demikian materi pengantar untuk mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.